Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azanallahu iyyakum. Insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid hafizallahu taala. Kita masih membaca muqaddimah cetakan yang kedua dari kitab ini. Sekarang kita masuk pada halaman yang ke-12, di mana pada pertemuan terakhir pekan kemarin kita sampai pada penjelasan beliau bahwasanya ibadah atau at-taqarrub ila Allah itu harus sesuai dengan batasan syar'i. Tidak boleh seseorang melakukan apapun bentuk-bentuk ibadah di luar batasan-batasan yang ditentukan di dalam syariat. Kemudian ibadah itu juga harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak semata-mata dengan menyiksa diri atau mempersusah diri, maka itu dianggap sebagai bentuk taqarrub apabila itu tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis-hadis yang kemarin sudah kita sampaikan. Kemudian beliau melanjutkan kembali. Beliau berkata, "Fala yajuz an nataqarraba ila Allah azza wa jalla bi ibadatin lam yashra'ha Allah azza wa jalla." Kata beliau, kita tidak boleh bertaqarrub kepada Allah azza wa jalla, melakukan suatu amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla bi'ibadatin lam yashra'ha Allah azza wa jalla, dengan melakukan ibadah-ibadah yang tidak Allah syariatkan. Tidak boleh bagi seorang muslim dia bertaqarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah yang tidak pernah Allah syariatkan. Kadzalik la yajuzu an nubaligha fil masyru' wa natajawaz bihi hadd al-i'tidal alladhi syara'ahu Allah azza wa jalla. Demikian juga kita tidak boleh berlebih-lebihan, melebihi batasan ibadah yang disyariatkan, melebihi batasan i'tidal, batasan pertengahan yang telah Allah syariatkan di dalam ibadah ini. Jadi yang pertama, tidak boleh kita beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak Allah syariatkan. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh juga kita melakukan apapun bentuk ibadah yang melebihi batasan-batasan dari apa yang telah Allah tetapkan batasannya. Wa kana hadihu sallallahu alaihi wasallam wa ibadatuhu al-mathalul a'la fi dzalik.
Kemudian beliau mengatakan bahwasanya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan al-mathalul a'la, suatu bentuk contoh yang paling bagus, contoh yang paling baik di dalam masalah tersebut. Jadi kalau kita ingin beribadah, maka contoh terbaik dari ibadah kita adalah ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azanallahu iyyakum. Ini kaidah yang penting yang harus kita paham di dalam ibadah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kaidah ini untuk kita semua. Yang pertama, tidak boleh kita melakukan apapun bentuk taqarrub. Taqarrub artinya kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ibadah-ibadah lam yashra'ha Allah, yang tidak Allah syariatkan. Jadi tidak boleh kita melakukan ibadah-ibadah yang tidak Allah syariatkan. Artinya seorang hamba tidak boleh membuat ibadah sendiri, kemudian menganggap apa yang dia buat tersebut sesuatu yang baik. Ya, karena al-ihtisan fil ibadah, menganggap baik suatu ibadah yang tidak disyariatkan, itu sikap yang tercela. Itu bukan sesuatu yang baik. Kenapa? Lianna al-asl fil ibadat at-tauqif. Hukum asal ibadah itu tauqif. Apa maksudnya tauqif? Ay at-tawaqquf inda ma warada fi syar'i. Ini kaidah yang harus kita paham. Jadi hukum asal ibadah itu tauqif. Maksudnya kita berhenti sesuai dengan apa yang ada di dalam dalil-dalil syar'i. Itu di dalam ibadah. Ini kaidah yang harus dipahami bagi setiap muslim, bahwasanya hukum asal ibadah itu at-tauqif, yaitu kita berhenti sesuai dengan batasan-batasan yang ditunjukkan di dalam dalil-dalil syar'i. Apabila ada dalil kita kerjakan, apabila tidak ada dalilnya maka kita berhenti, kita tahan diri kita tidak mengerjakannya. Itu ibadah. Kemudian yang kedua kata beliau, kadzalik la yajuz an nubaligha fil masyru' wa natajawaz bi hadd al-i'tidal. Demikian juga di dalam melakukan suatu ibadah yang masyru', yang Allah syariatkan, kita juga tidak boleh melebihi batasan-batasan dari ketetapan yang ditetapkan. Tidak boleh kita berlebih-lebihan sehingga keluar dari batasan yang telah Allah tetapkan. Adapun selama itu sesuai dengan ketentuan syar'i, batasan-batasan syar'i, maka tidak dikatakan itu sikap ghulu yang berlebih-lebihan. Walaupun mungkin sebagian orang awam karena jauhnya mereka dari petunjuk Rasulullah, dari petunjuk agama yang benar, ketika melihat orang-orang istiqamah di atas agamanya di tengah-tengah masyarakat yang rusak, di tengah-tengah masyarakat yang jauh dari tuntunan syar'i, mereka melihat orang-orang yang istiqamah, orang-orang senantiasa berpegang dengan ajarannya, dikatakan orang yang hulu atau ekstrim, karena standarnya amalan masyarakat. Bukan itu maksud dari pengertian al-ghulu atau ekstrim. Hulu maksudnya ekstrim. Seseorang tidak dikatakan hulu atau ekstrim apabila dia melakukan syariat sesuai dengan ketentuan atau batasan-batasannya, meskipun manusia meninggalkannya. Yang dimaksud dengan hulu di sini adalah melakukan suatu ibadah melebihi batasan yang telah Allah tetapkan, melebihi batasan yang telah Allah tetapkan. Kemudian beliau penulis hafizallah taala
beliau mengatakan, wa kana hajjuhu ay hajjun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibadatuhu al-mathalul a'la, bahwasanya petunjuk Nabi dan ibadah yang dilakukan oleh Nabi merupakan contoh yang paling baik, contoh yang paling baik bagi setiap muslim ketika dia ingin memperbaiki atau meningkatkan ibadahnya, itu dengan mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan sebuah ungkapan yang sangat bagus sekali. Beliau mengatakan, wala yajuzu li ahad min ummatihi sallallahu alaihi wasallam an yazida alaih. Tidak boleh bagi siapapun dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menambah-nambah ibadah melebihi ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam. Aw an yadhunna annahu akmala ibadati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau dia menyangka, dia menganggap bahwasanya ibadah yang dia kerjakan itu jauh lebih sempurna, jauh lebih baik dari ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kejahilan, ketidakfahaman dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada seorang muslim pun yang dia ibadahnya melebihi ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyun minkan, siapapun dia keadaannya. Tidak ada yang ibadahnya lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebagaimana sebagian orang-orang sufi yang ekstrim yang dia menganggap bahwasanya ya tokohnya atau walinya atau pemimpinnya itu lebih bagus dari para nabi, para al-anbiya war rasul. Ini adalah pendapat atau keyakinan yang batil. Tidak boleh bagi siapapun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ibadahnya melebihi batas ibadah yang ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia memiliki keyakinan bahwasanya ibadahnya lebih bagus dari ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan dalil terkait hal ini. Kata beliau, wa adallad dalil, dan dalil yang paling kuat ala dzalik, yang menunjukkan apa yang beliau ucapkan tadi, bahwasanya tidak ada seorang pun yang ibadahnya lebih bagus dari ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haditsun nafarus tsalatsa alladzina atau ila buyutin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis tentang 3 orang yang menemui istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang sahabat datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalu an ibadatihi. Lalu 3 sahabat ini bertanya tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibadahnya Rasulullah di rumah beliau? Bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Falamma ukhbiru, ketika dikhabarkan, disampaikan tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum taqalluha, seolah-olah mereka menganggap ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih sedikit. Ya. Faqala ahaduhum, salah seorang di antara mereka berkata, wa aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Di mana kita dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha qad ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni beliau dosa yang telah terlewat ataupun dosa yang akan kemudian.
baik dosa yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Amma ana, adapun aku, salah seorang di antara mereka mengatakan fa'asum fa'aqumu wa la anam. Adapun aku akan terus melakukan salat malam dan aku tidak tidur. Artinya salat semalam suntuk, tidak tidur. Wa qala al-akhar, kemudian sahabat yang lain yang kedua mengatakan amma ana fa'asumu wa la uftir. Adapun aku akan terus berpuasa sepanjang hari dan tidak pernah berbuka. Maksudnya tidak ada satu hari kecuali dia puasa. Bukan tidak berbuka artinya malam hari tidak berbuka, kalau itu nggak kuat. Maksudnya setiap hari dia terus berpuasa. Tidak pernah ada satu hari di mana dia tidak puasa. Dia mengatakan demikian. Wa qala tsalits, kemudian yang ketiga mengatakan amma ana fala atazawwajun nisa. Adapun aku tidak akan menikahi wanita. Falamma ukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhabarkan tentang ucapan tiga sahabatnya ini, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Bagaimana tentang orang-orang yang dia mengatakan ini dan ini? Amma inna a'lamakum billahi wa atqakum lillahi ana. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang paling kuat di dalam beramal, yang inna a'lamakum billahi wa atqakum lillahi ana, sesungguhnya yang paling mengetahui tentang Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah adalah aku. Rasulullah mengatakan bahwasanya beliau adalah orang yang paling berilmu mengetahui tentang Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Amma ini la asumu wa uftir, sesungguhnya aku akan berpuasa dan aku juga berbuka. Artinya kadang berpuasa, kadang tidak berpuasa, tidak setiap hari berpuasa. Wa aqumu wa anam, aku juga sholat malam dan juga tidur, tidak sholat semalam suntuk. Wa atazawwajun nisa, demikian juga aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia bukanlah golonganku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab An-Nikah dan juga Imam Muslim di dalam kitab An-Nikah. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azanallahu iyyakum. Maka perhatikanlah hadis yang mulia ini yang memberikan banyak pelajaran-pelajaran kepada kita, bahwasanya seorang muslim tidak semestinya dia di dalam melakukan suatu ibadah, apapun amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, an yatakallaf ma la yutiqu minal ibadah, dia memberat-beratkan dirinya, membebani dirinya dengan ibadah-ibadah yang di luar kemampuannya. Wa alaihi an yabta'ida 'anil ghulu muta'assiyan fi dzalika bi atqal khalqi wa akhsyahum lillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib bagi setiap muslim untuk berusaha menjauhkan dirinya dari sikap al-ghulu, sikap berlebih-lebihan, melampaui batasan-batasan syar'i di dalam melakukan suatu ibadah sebagai bentuk ta'assi, meneladani, mencontoh dengan manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling takut kepada Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakhrul hadi hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik bimbingan adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalam ibadah, termasuk di dalam tazkiyatun nufus,
termasuk di dalam semua perkara-perkara yang kita jadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis ini yang tadi kita bacakan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengkhabarkan ada 3 orang sahabat yang dia datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka bertanya kepada istri Nabi, salah seorang istri Nabi, tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa ukhbiru bi kammiha wa kaifiha. Lalu dijelaskan bagaimana ya jumlah ibadah Rasulullah, kaifiyat, tata cara, ya keadaan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ka'annahum taqalluruha ay ra'awha qalilah. Setelah disampaikan bagaimana ibadahnya Rasulullah, bagaimana salatnya Rasulullah, qiyamul lailnya Rasulullah, bagaimana puasanya Rasulullah dan seterusnya, seolah-olah mereka menganggap itu sesuatu yang masih sedikit. Qalu aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Mereka mengatakan, bagaimana kita, di mana kita posisi kita dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah Allah ampuni dosa-dosanya, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, baik yang berlalu maupun yang kemudian. Adapun kita tidak. Ini salah satu hujahnya ketika mereka berusaha menambah ibadah melebihi batasan ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira niatnya baik tidak? Baik tidak niatnya sahabat ini? Baik, ya. Hujahnya mereka, istidlalnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pribadi yang telah Allah ampuni dosanya, ya, yang terdahulu maupun yang kemudian. Adapun kita tidak. Sehingga dengan alasan tersebut mereka berusaha melakukan ibadah melebihi ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat yang baik. Tetapi niat yang baik itu tidak cukup di dalam ibadah. Karena di dalam ibadah tidak sekedar niat, tapi butuh petunjuk. Bukan sekedar niat yang baik. Ini bantahan bagi orang-orang yang dia melakukan ibadah-ibadah yang tidak dituntunkan, kemudian dengan alasan niatnya baik, tujuannya baik. Ini kan tujuannya baik. Kita lihat, kira-kira apakah sahabat ini tujuannya buruk? Tidak mungkin. Tujuan dia baik, ya. Tujuannya baik, tetapi tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ibadah harus dibangun dengan dua pondasi. Ibadah harus dibangun dengan dua pondasi. Yang pertama tujuan yang baik, lillah karena Allah Ta'ala, itulah ikhlas. Yang kedua dibangun di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah mutaba'ah. Maka dua pondasi ini harus ada di dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Tidak cukup dengan sekedar niat, tetapi menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, ya, salah seorang ulama mengatakan ketika menafsirkan firman Allah tabaraka taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang ahsanu amal, paling bagus amalannya. Dikatakan oleh Fudail bin Iyad, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Jami' Ulumul Hikam, ya, syarah hadis Arba'in oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, kata Fudail bin Iyad, yang dimaksud dengan ahsanu amala, amalan yang paling bagus, ay akhlasuhu wa aswabu. Amalan yang ahsan, yang paling bagus adalah yang akhlas, yang paling ikhlas, wa aswab, dan yang paling benar. Jadi Fudail memahami, menafsirkan kalimat ahsan dengan dua tafsir.
Amalan dikatakan, ibadah dikatakan paling bagus ketika memenuhi dua ini. Akhlasuhu wa aswabu. Akhlasuhu artinya yang paling ikhlas. Karena seseorang di dalam beribadah melakukan amalan, keikhlasannya lain-lain. Siapa yang paling bagus ibadahnya, yang paling kuat ikhlasnya kepada Allah Jalla Jalla. Kemudian yang kedua, wa aswabuhu, yang paling benar, yang paling shawab. Kemudian Fudail mengatakan, ya, yang dikatakan ikhlas idza kana lillah. Amalan dikatakan ikhlas apabila dikerjakan karena Allah Azza wa Jalla. Was-shawab, adapun as-shawab apabila sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan, fa in kana khalisan wa lam yakun shawaban lam tuqbal. Seorang melakukan ibadah apabila dikerjakan ikhlas karena Allah, semata-mata mengharapkan ridha Allah, mengharapkan balasan dari Allah, wa lam yakun shawab, tetapi amalannya tidak tepat, tidak sesuai petunjuk. Ini kata Fudail, suatu ibadah apabila dikerjakan dengan ikhlas tetapi tidak shawab, tidak benar, tidak sesuai petunjuk Nabi, lam tuqbal, tidak diterima, tidak diterima. Wa kadzalika in kana shawaban wa lam takun khalisan lam tuqbal. Demikian juga apabila amalan tersebut shawab, sesuai dengan syariat, sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa lam takun khalisan, tetapi amalannya itu tidak ikhlas karena Allah, lam tuqbal, juga tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Hatta yakuna khalisan wa sawaban, sehingga amal tersebut ikhlas dan benar. Dan ikhlas apabila yubtaghu bihi wajh Allah, dimaksudkan dengan amal tersebut wajah Allah, dengan maksudkan dengan amal tersebut adalah keridhaan Allah, balasan di sisi Allah. Was-shawaba idza kana 'ala sunnah, dan shawab apabila sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dua barometer setiap amalan kita, yaitu ikhlas dan shawab. Kita lanjutkan hadis tadi, kembali kepada hadis tadi. Jadi tadi tidak tiga orang sahabat tadi, mereka bertanya kepada salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dijelaskan ibadah beliau, seolah-olah mereka menganggap sedikit ibadah beliau. Kemudian mereka mengatakan, bagaimana kami, di mana kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosanya terdahulu maupun yang akan datang. Fa'azima ahaduhum ala qiyamil laili abadan dunan qita'. Kemudian salah seorang dari tiga ini, dia punya azam, punya tekad untuk melakukan qiyamul lail, salat malam, dunan kita, tanpa terputus, artinya sampai masuk waktu subuh. Menunjukkan betapa semangatnya para sahabat di dalam mencari kebaikan akhirat, di dalam beribadah. Wathani, kemudian yang kedua, ala siyami dahr wa alla yuftir. Orang yang kedua, dia punya azam, punya tekad untuk terus menerus sholat sepanjang hari dan tidak pernah berbuka, artinya tidak pernah ada satu hari di mana dia tidak berpuasa, artinya sepanjang hari puasa. Kalau Daud kan puasa sehari, berbuka sehari, dia ingin setiap hari berpuasa. Wasalis, yang ketiga, alla yatazawwaj abadan, dia tidak ingin menikah. Wa ya'tazilun nisa, dan dia ingin meninggalkan atau menjauhi wanita karena sibuk di dalam beribadah. Falamma 'alima Nabi sallallahu alaihi wasallam bima qalatihim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhabarkan ucapan mereka dan Nabi mengetahui ucapan mereka, ya,
ja'ahum wa qala lahum mustankiran. Kemudian Nabi pun mendatangi mereka di tengah-tengah sahabat yang lain. Nabi mengingkari apa yang mereka ucapkan. A antumul ladzi qultum kadza wa kadza, apakah kalian yang mengucapkan ini dan ini? Amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Adapun wallah, demi Allah, Nabi bersumpah menunjukkan untuk takkid penguatan. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, dan aku orang yang paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Siapa yang mengatakan demikian? Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kesombongan, memang ini hak beliau. Nabi menegaskan, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, dan aku orang yang paling bertakwa kepada Allah azza wajalla. Ay ma'a kauni aktsarakum khasyatan lillah wa aktsarakum taqwan lahu, lakinni ma'a dzalika la ubalighu fil ibadah al-mubalaghah allati turidun. Maksudnya dikatakan di dalam syarah hadis ini, meskipun keberadaanku seperti itu, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah, akan tetapi aku tidak menambah-nambah ibadah melebihi batasan sebagaimana kalian inginkan. Ini menunjukkan apa? Ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inni asumu wa uftir. Sesungguhnya aku, kata Nabi, aku berpuasa, aku juga tidak puasa. Wa tazawwajun nisa, aku pun nikahi wanita. Wa aqumu wa anam, aku sholat malam, aku juga tidur, istirahat. Wa dzalika li anna al-mutasyaddid la ya'man minal milal bi khilafil muqtasid. Di antara hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sikap demikian, karena al-mutasyaddid, orang yang berlebih-lebihan di dalam ibadah, kemudian membebani diri melakukan ibadah di luar kemampuannya, itu tidak aman dari al-milal, bosan dan jenuh. Dan itu tabiat manusia. Awal-awalnya semangat, kemudian dia bosan, kemudian dia jenuh. Ya. Beda dengan al-muqtasid, orang yang berusaha pertengahan, tidak membebani diri dalam suatu ibadah. Fa innahu amkanu listimrari. Orang yang muqtasid, orang yang pertengahan dalam ibadah, tidak membebani diri dalam ibadah, maka dia lebih mudah, lebih memungkinkan untuk bisa al-istimrar, menjaga keberlangsungan ibadah dan istiqomah dalam ibadah. Nah, kita lanjutkan ba'da azan ya. Sudah masuk isya ya. Ya, insyaallah ba'da azan.
Ya, kita lanjutkan. Orang yang berlebih-lebihan di dalam beribadah, at-tashaddud fil ibadah, ya, wa takalluf, membebani diri dalam ibadah, itu tidak aman dari kebosanan, ya, dan kejenuhan, sehingga dia tidak bisa istiqamah dari amalan yang dikerjakan, ya. Padahal sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul amal ma dawama alaih, ya, sahibuhu. Amalan yang paling bagus adalah amalan yang bisa dilakukan secara terus-menerus oleh pelakunya. Amalan yang istimrar, ya. Thumma hadharahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-ghulu wal ibti'ad an sunnatihi fil ibadah. Setelah mengungkapkan pengingkaran beliau sallallahu alaihi wasallam kepada ucapan tiga sahabat beliau tersebut, kemudian beliau memberikan tahdzir, memberikan peringatan kepada mereka dari sikap al-ghulu, berlebih-lebihan, dan dari sikap menjauhi atau meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukanlah golonganku. Ay faman a'rada an nahji wa tariqati fa innahu ba'id kullal bu'di an mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, siapa yang dia berpaling, meninggalkan petunjuk Nabi, meninggalkan tariqah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah, maka sesungguhnya dia sangat jauh dari sikap mutaba'atir Rasul, jauh dari sikap
mencontoh atau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana mailuhu an sunnati sallallahu alaihi wasallam an kurhin laha aw adam i'tiqadin biha kana kafiran kharijan 'anil Islam. Kemudian disebutkan di syarahnya di sini, seorang apabila dia meninggalkan sunnah Nabi, dia meninggalkan petunjuk Nabi an kurhin laha, motivasinya karena dia benci dengan sunnah tersebut, dia tidak suka dengan sunnah Nabi tersebut, dia tahu itu sunnah Nabi, dia tahu itu petunjuk Nabi, tapi dia tidak suka, dia membencinya. Au adam i'tiqadin biha, atau dia tidak meyakini bahwasanya ada kewajiban mengikuti sunnah Nabi, ya, kana kafiran kharijan minal anil Islam, maka orang seperti ini bisa dihukumi kafir, keluar dari Islam waliyadzubillah. Ketika dia membenci sunnah Nabi SAW, maka kita harus berhati-hati. Dan tidaklah orang-orang yang dia menghina, merendahkan sunnah Nabi, sedikit pun sunnah Nabi dia rendahkan, tidaklah dia berhati-hati dari ancaman ini. Dia bisa keluar dari Islam tanpa dia sadari, karena dia telah merendahkan atau menghina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana mailu anha li ghairi dzalik, adapun kalau dia meninggalkan sunnah Nabi bukan karena itu, bukan karena kebencian, bukan karena keyakinan bahwasanya kita tidak wajib mengikuti Nabi, karena alasan-alasan yang lain, karena kepentingan-kepentingan dunia, karena malu dan seterusnya, karena jabatan, karena mengikut dan seterusnya, tapi bukan karena kebencian kepada sunnah Nabi, fa innahu mukhalifun li tariqi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dihukum orang yang menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak dikatakan, tidak sampai dihukumi kufur, ya, tetapi dia orang yang telah menyelisihi jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sahla as-samha allati la tashaddud fiha wa la'anat, di mana jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk yang mudah, yang tidak berlebih-lebihan, tidak menyusahkan diri di dalam menjalankan ibadah atau agama ini. Kemudian beliau mengatakan, wasafhatul qaul anna al-'abda yanbaghi alaihi, kesimpulannya setelah beliau memberikan penjelasan panjang lebar tentang kewajiban kita di dalam beribadah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh bagi kita berlebih-lebihan atau melampaui batasan yang telah ditetapkan di dalam syariat, termasuk di dalam masalah tazkiyatun nufus. Kemudian beliau mengatakan wasafhatul qaul annal abda, bahwasanya seorang hamba yanbahi alaihi, maka wajib baginya bi an yaltamisa riqqata qalbihi, berusaha untuk mencari kelembutan hatinya, berusaha untuk melembutkan hatinya, wa yas'a fi tazkiyati nafsi, dan berusaha untuk mentazkiyah, membersihkan jiwanya, bihasabi ma bayyana Allah azza wa jalla fi kitabih wa ma sahha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia berusaha mengikuti apa yang telah Allah jelaskan di dalam kitabnya dan apa yang telah sahih dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam urusan tazkiyatun nufus, di dalam urusan melembutkan hati, itu hendaklah dia berusaha mengikuti apa yang telah Allah jelaskan di dalam kitabnya dan apa yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadza al-hadi madha as-sahabatu radhiyallahu anhum. Dan di atas petunjuk seperti inilah para sahabat telah melakukan.
Artinya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in termasuk di dalam masalah tazkiyatun nufus, mereka tidak keluar dari apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal huda ma kana min Allah subhanahu wa ta'ala, maka petunjuk yang sebenarnya itu adalah petunjuk yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 73, Qul innal huda hudallah, katakanlah wahai Nabi, innal huda hudallah, sesungguhnya petunjuk yang benar itu adalah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa baqiya an naqul, kemudian ya, di bagian akhir pembahasan muqaddimah ini beliau mengatakan, ya, kami katakan inna ilmat tazkiyah war raqaiq lazimun litullabil ilmi fadlan an sairil ibad luzumal ma'i lis-sabab wal hawa li sairil ahya. Sesungguhnya ilmu tentang tazkiyatun nufus war raqaiq dan perkara-perkara yang bisa melembutkan hati ini menjadi kelaziman, menjadi kemestian, kepastian bagi setiap penuntut ilmu. Ya. Seorang penuntut ilmu itu punya tuntutan yang lebih daripada yang lainnya di dalam memahami masalah tazkiyatun nufus atau di dalam memahami perkara-perkara yang bisa melembutkan hati. Luzumal ma' lis-samak, sebagaimana butuhnya ikan kepada air, wa al-hawa li sa'iril ahya, dan sebagaimana setiap makhluk yang hidup itu butuh kepada udara. Artinya seorang penuntut ilmu itu sangat butuh untuk berusaha mempelajari tazkiyatun nufus dan ar-raqaiq, perkara-perkara yang bisa melembutkan hatinya. Kenapa? Wadzalika, kata beliau, di antara alasannya litatyibi qulubihim awalan, agar seorang penuntut ilmu dia bisa memperbaiki hatinya. Ini yang pertama, agar dia bisa membaguskan hatinya. Kama yuqal yatibul qalbu lil ilmi kama tatibul ardu lizzira', bahwasanya baiknya hati bagi ilmu itu seperti baiknya tanah bagi tanaman. Artinya ya, tanah yang baik itu sangat dibutuhkan di dalam bercocok tanam. Demikian juga orang yang ingin mempelajari ilmu din, dia sangat butuh kepada memperbaiki hati ya, karena hati yang baik itu ibarat tanah yang subur, yang dia akan menumbuhkan tanaman-tanaman yang subur, yang bagus. Demikian juga hati yang baik akan menumbuhkan ilmu yang bagus. Wa hatta yujaddidu taubatahum ila Allah azza wa jalla, sehingga seorang penuntut ilmu senantiasa berusaha memperbarui taubatnya kepada Allah azza wa jalla kulla sabahin wa masa, setiap pagi dan sore. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana sebagian salaf mengatakan, man lam yatub kulla sabahin wa masa kana minadh dhalimin, siapa yang tidak bertaubat sepanjang pagi dan sore, maka dia digolongkan termasuk orang-orang yang zalim. Qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun, dan siapa yang tidak bertobat maka mereka lah orang-orang yang zalim. Wa hatta la yanqati'a talibul ilmi fi tariq bi afatin tusibuhu fi maqtal, dan kenapa seorang penuntut ilmu perlu untuk mempelajari tazkiyatun nufus, agar seorang penuntut ilmu tidak terhenti jalannya di dalam menuntut ilmu, tidak terhenti jalannya di dalam menuntut ilmu
karena tertimpa sesuatu perkara yang merusak jalan ilmunya. Fala rubbama kana al-'abdu ala darajati min az-zakat. Boleh jadi seseorang dia punya kecerdasan yang bagus, punya otak yang jenius, yang cerdas, au jiddin wa ijtihadin fi tahsilil ulumi syar'iyyah, atau dia punya kesungguhan, punya usaha keras dan kesungguhan untuk mendapatkan, untuk meraih ilmu syar'i. Fayadkhuluhu ajabun au kibrun au riya, kemudian masuklah perkara-perkara yang merusak hatinya dari perkara ujub atau kibir, sombong, atau riya. Dan ini semua adalah penyakit-penyakit hati yang dimiliki oleh orang-orang yang dia punya kelebihan. Boleh jadi meskipun seorang penuntut ilmu dia cerdas, ya, dia cerdas di dalam memahami ilmu, kemudian dia punya semangat, bukan berarti hal itu dia selamat aman dari perkara yang merusak jalan ilmu. Boleh jadi dia dengan kecerdasannya, dengan semangatnya di dalam ilmu, dia kemasukan penyakit riya, penyakit ujub, merasa hebat dirinya, atau merasa sombong, meremehkan yang lain, atau dia merasa riya, ingin disanjung yang lain, dipuji yang lain. Fayahliku kama fi qissati thalatha. Kemudian dengan tiga sebab tersebut, tiga perkara tersebut, dia akan binasa. Artinya dia tidak selamat di dalam jalan ilmunya. Kama fi qissati thalatha, sebagaimana kisah tiga orang alladzina hum awwalu man tusu'ira bihimun nar. Na'udzu billahi min hali ahlil barawat. Kisah tentang tiga orang yang mereka dijadikan, ya, bahan bakar untuk menyulutkan api neraka. Pertama kali untuk menyalakan neraka, na'udzubillah. Jadi beliau memberikan nasihat dan memberikan peringatan kepada para penuntut ilmu, orang-orang yang mempelajari agama, agar memiliki perhatian dengan masalah hati. Karena boleh jadi ketika dia tidak faham di dalam perkara-perkara yang merusak hatinya, dia binasa dengan kecerdasan atau semangat yang dia miliki karena kemasukan perkara-perkara yang merusak hatinya, seperti riya, sum'ah atau sombong, ujub dan yang lainnya. Sebagaimana dikisahkan tentang tiga orang yang dia gagal di dalam amalnya dan ditolak amalnya, tidak diterima oleh Allah karena dia tidak bisa memperbaiki hati mereka. Adapun kisah yang boleh masuk di sini, tidak perlu sebutkan di sini, itu hadis sebagaimana disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya bacakan hadisnya. Haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, anna Allah tabaraka ta'ala idza kana yaumul qiyamah yanzilu ila al-ibad liyaqdiya bainahum. Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, Allah akan turun kepada seluruh makhluk, seluruh manusia, agar Allah memberikan keputusan di antara mereka. Wa kullu ummatin jathiyah, dan setiap manusia ketika itu berlutut. Fa awwalu man yad'u bihi rajulun jama'al Qur'an wa rajulun yaqtatilu fi sabilillah wa rajulun katsirul mal. Kemudian yang pertama kali dikumpulkan, yang dipanggil ketika itu adalah seseorang yang dia telah mengumpulkan Al-Quran. Artinya dia telah mengumpulkan Al-Quran di dadanya, mempelajarinya, menghafalnya dan mengajarkannya. Kemudian yang kedua adalah seseorang dia terbunuh di jalan Allah, mati syahid di jalan Allah. Kemudian yang berikutnya adalah seorang yang dia punya harta yang banyak. Fayaqulullahu lil qari', kemudian Allah berkata kepada al-qari, orang yang membaca Al-Quran tadi, ahli Quran tadi, alam mu'allimka ma anzaltu ala rasuli, bukankah aku telah ajarkan kepadamu Al-Quran yang aku turunkan kepada utusanku? Qala bala ya Rabbi.
Kemudian orang tadi pun mengaku nikmat tersebut. Benar wahai Tuhan. Qala famadza amilta fima ulimta. Kemudian Allah pun berkata kepada orang ini, apa yang telah kamu lakukan, kamu kerjakan dengan Al-Quran yang telah diajarkan kepadamu? Qala, maka laki-laki tadi mengatakan, kuntu aqumu bi ana al-lail wa ana an-nahar. Aku membaca Al-Quran tersebut sepanjang siang dan malam. Fayaqulullahu lahu, kemudian Allah pun mengatakan kepadanya, kadzabta, kamu telah dusta. Wa taqulul malaikatu kadzabta, demikian juga malaikat pun mengatakannya demikian, kamu telah dusta. Didustakan oleh Allah amalannya. Wa yaqulu lahu Allah, bal aradta an yuqala fulanun qari. Kemudian Allah pun berkata kepada orang ini yang dia membaca Al-Quran ketika hidupnya di dunia, bahkan engkau menginginkan agar engkau dikatakan fulanul qari, fulan adalah qari, ahli yang membaca, orang yang ahli di dalam membaca Al-Quran. Faqad qila, dan sudah dikatakan, artinya orang-orang sudah mengatakannya. Apa yang dia inginkan dia sudah dapatkan di dunia, sanjungan perkataan manusia kepadanya. Faqad qila dzalika wa yu'ta bi sahibil mal. Kemudian yang berikutnya, didatangkanlah orang yang banyak memiliki harta. Fayaqulullah, kemudian Allah berkata kepadanya, alam uwassi 'alaika hatta lam ada'aka tahtaj ila ahadin. Bukankah aku telah cukupkan, aku telah lapangkan harta bagimu sehingga aku tidak butuh kepada yang lain, tidak meminta-minta kepada manusia, karena Allah cukupkan hartanya, Allah lebihkan hartanya. Qala bala ya Rabbi, kemudian dia pun mengakui nikmat tersebut. Benar wahai Tuhan. Qala famadza amilta fima ataituk. Kemudian Allah mengatakan, apa yang kamu lakukan dengan harta yang aku berikan kepadamu? Qala kuntu asilur rahim wa atasaddaq. Kata orang tadi, aku gunakan harta tersebut untuk menyambung kekerabatan. Karena harta itu bisa digunakan dengan menyambung kekerabatan. Karena salah satu bentuk silaturahim itu dengan membantu kerabat kita yang membutuhkan. Itu bagian dari silaturahim. Silaturahim itu bukan sekedar berkunjung. Ya. Kalau kita memahami silaturahim itu hanya sekedar datang berkunjung, bukan hanya itu kata para ulama. Silaturahim artinya segala perkara yang bisa menguatkan hubungan kekerabatan kita dengan orang-orang yang masih punya hubungan kerabat atau hubungan darah dengan kita. Saudara kita, orang tua kita, bule paman kita, ya. Itu silaturahim, baik dengan berkunjung, termasuk juga dengan memberikan bantuan harta yang kita miliki. Itu bagian dari silaturahim. Kata orang tadi, kuntu asilur rahim, aku gunakan harta tersebut untuk menyambung hubungan kekerabatan, wa tasaddaq, dan aku gunakan untuk bersedekah. Fa yaqulullahu lahu kadzabta, Allah pun mengatakan kepadanya, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Wa taqulul malaikatu lahu kadzabta, kemudian para malaikat pun mengatakan demikian, kamu dusta. Wa yaqulullah, kemudian Allah mengatakan, bal aradta an yuqala fulanun jawad, kamu lakukan demikian, gunakan harta untuk silaturahim, membantu kerabat atau bersedekah kepada yang membutuhkan, agar dikatakan jawad, kamu orang yang dermawan, orang yang dermawan. Waqad qila dzalik, dan itu sudah dikatakan di dunia. Artinya kamu sudah dijuluki oleh manusia sebagai orang yang dermawan. Wa yu'ta billadzi qutila fi sabilillah, kemudian yang ketiga, didatangkan orang yang dia terbunuh di jalan Allah, meninggal di medan perang. Fa yaqulullahu lahu, kemudian Allah pun mengatakan, fi madza qutilta,
Disebabkan oleh apa engkau meninggal? Kenapa? Dengan keadaan apa engkau meninggal? Fayaqulu umirtu bil jihad fisabilik. Dia mengatakan, aku diperintahkan untuk berjihad di jalanmu. Faqataltu, kemudian pun aku berperang, berjihad, hatta qutiltu, sampai aku terbunuh. Fayaqulu Allahu law kadzabta, kemudian Allah pun mengatakan engkau dusta. Wa taqulu lahul malaikatu kadzabta, demikian juga para malaikat pun mengatakan engkau berdusta. Wa yaqulu Allahu bal aradta an yuqala fulanun jari, Allah mengatakan bahkan engkau melakukan itu semua tujuannya agar engkau dikatakan fulanun jari, fulan adalah orang yang pemberani. Artinya memohon, meminta sanjungan dari manusia. Faqad qila dzalik, dan itu sudah dikatakan. Tsumma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rukbatihi faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memukul rukbati, ya apa? Lututku. Faqala ya Aba Hurairah, Rasulullah memukul agar memberikan perhatian kepada Abu Hurairah, memukul lutut Abu Hurairah, mengatakan wahai Abu Hurairah, ulaika tsalatsa, tiga orang ini awwalu khalqillahi tus'aru bihimun nar yaumal qiyamah. Tiga orang ini adalah manusia yang pertama kali Allah gunakan untuk menyalakan api neraka pada hari kiamat. Karena ikhwani wa akhwati fid din, a'azzallahu, ini menunjukkan bahwasanya masalah tazkiyatun nufus itu masalah yang penting. Bagaimana kita berusaha membersihkan hati kita dan menjauhkan hati kita dari perkara-perkara yang bisa merusak amalan-amalan ibadah kita sehingga tidak diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian beliau mengatakan, wa qad laja'a katsirun minan nas ila kutubis sufiyah yaltamisuna riqata qulubihim. Banyak manusia yang bersandar kepada kitab-kitab sufi untuk mencari atau mendapatkan kelembutan hati mereka. Mereka ya bersandar kepada kitab-kitab sufi di dalam masalah raqaib untuk melembutkan hati. Wa hiya qad tu'aliju syai'an min amradiha lima fiha min adillatil kitab wa sunnah as-sahihah. Dan boleh jadi apa yang ada di dalam kitab-kitab sufi tersebut, kata beliau, itu ada perkara-perkara yang memang bisa mengobati penyakit hati. Syai'an min amradiha, ya. Ada di dalam kitab-kitab tersebut, beliau tidak ingkari ada perkara-perkara yang bisa mengobati penyakit hati seperti riya, ujub, ya, kemudian sum'ah, kibr, dan yang lainnya dari penyakit-penyakit hati. Kenapa? Lima fiha min adillatil kitab wa sunnah as-sahihah. Karena memang di dalam sebagian kitab-kitab sufi tersebut disebutkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi yang sahih. Lakinnaha ma'adzalik, akan tetapi meskipun di dalam kitab-kitab tersebut ada dalil-dalil Al-Quran atau dalil-dalil hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tashtamilu 'ala ad-dha'if wal mawdu' wasyatahat wal ghuluwi fil makhluqin. Di dalam kitab-kitab sufi tersebut itu terdapat hadis-hadis yang dhaif, yang lemah, atau bahkan hadis-hadis yang palsu, wal syatahat, dan apa namanya, rekayasa-rekayasa, karangan-karangan, ya, karangan-karangan yang tidak ada asal-usulnya, buatan-buatan, cerita-cerita dusta, ya. Wal ghulu fil makhluqin, dan ada sikap ghulu, berlebih-lebihan kepada makhluk. Kita dapatkan di kitab-kitab tersebut ada sikap ya berlebih-lebihan kepada makhluk sampai memberikan salah satu ibadah kepada makhluk. Mimma yaj'alu dararaha aktsar min naf'iha, sehingga menjadikan
bahaya atau dampak buruknya itu jauh lebih besar daripada manfaat yang kita dapatkan. Beliau tidak menafikan, tidak mengingkari di kitab-kitab sufi yang membahas masalah raqaiq itu ada manfaatnya. Tetapi di situ tercampur dengan hadis yang palsu, hadis yang lemah, hadis yang palsu, cerita-cerita rekayasa yang dibuat-buat, karangan-karangan yang tidak jelas sumbernya, atau bahkan bentuk-bentuk pengagungan kepada makhluk, biasanya kepada tokoh-tokoh tertentu, keyakinan-keyakinan khurafat campur aduk di situ, sehingga dampak buruknya itu jauh lebih besar daripada manfaat yang didapatkan. Wala ya'manu an-nadhir fiha min tanawul sammi ma'al asr. Dan orang yang mengkaji atau mempelajari kitab-kitab tersebut, dia tidak aman dari bercampurnya antara racun dan madu. Dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di situ, tetapi ada racun-racun yang merusak. Lebih-lebih ketika itu terkait dengan masalah i'tiqad, masalah akidah. Tidak aman dari akidah-akidah yang batil, yang menyimpang, yang justru itu semakin jauh dari Allah Jalla Jalla. Inginnya melembutkan hatinya, inginnya membersihkan hatinya, tetapi mengotori hatinya dengan perkara-perkara kesyirikan, ketergantungan kepada makhluk, meminta kepada makhluk, berdoa kepada makhluk, yaitu banyak didapatkan di dalam kitab-kitab seperti itu. Maka ini perkara yang sangat merusak. Wa ada tasahulul ulama fi riwayat dhaif fil mawa'id wa raqa'iq ila hasbi kutubil raqa'iq bil ahadits al-mawdu'ah. Dan sikap bermudah-mudahnya sebagian ulama di dalam meriwayatkan hadis dhaif di dalam masalah al-mawa'id, di dalam masalah pemberian nasihat-nasihat atau ar-raqa'iq, perkara-perkara kelembutan hati. Sikap demikian menjadikan banyak kitab-kitab raqaiq, kitab-kitab yang berbicara masalah hati itu dipenuhi dengan hadis-hadis yang palsu. Tidak selamat dari al-ahadis al-mawdu'ah, hadis-hadis yang palsu. Wa ka'anna hadha at-tasahul alladhi dhahaba ila al-ulama bin nisbati lil mawa'id khilafan lil aqaid wal ahkam duna hududin aw dawabit. Kata beliau, seolah-olah kelonggaran yang diberikan oleh ulama di dalam masalah hadis dhaif ini, di dalam urusan-urusan nasihat, bukan dalam urusan akidah dan hukum. Karena kalau dalam urusan akidah atau urusan hukum, ulama ketat, sama sekali tidak diperbolehkan hadis-hadis dhaif di dalam menetapkan keyakinan akidah atau di dalam menetapkan hukum. Ya. Adapun di dalam masalah mawa'id, nasihat-nasihat, ya, di dalam perkara-perkara yang bisa melembutkan hati, sebagian ulama memberikan kelonggaran. Beliau mengatakan seolah-olah kelonggaran yang diberikan ulama ini tanpa ada batasan, dan ini tidak benar. Ya. Ulama ketika memberikan kelonggaran di dalam masalah ini ada batasan-batasannya. Ya. Bukan dibebaskan begitu saja. Sebagaimana ya ini banyak disalahfahami oleh kaum muslimin. Ya. Seolah-olah kalau masalah nasihat hadis dhaif itu tidak masalah. Sampai sekarang masih teringat. Ya. Saya dulu waktu awal-awal belajar sunnah, waktu masih kuliah, kalau tidak salah di tingkat 2, tahun kedua, saya juga pernah bergaul dengan teman-teman dari Jamaah Tabligh, ya. Bahkan saya pernah khurut sampai 1 pekan. Ini istilah prestasi di Jamaah Tabligh. Kalau pertama keluar itu 1 hari, itu untuk yang pemula, ya. Kemudian sudah bagus ningkat 3 hari, ya, dalam sebulan, ya. Kemudian sudah bagus lagi 1 pekan dalam sebulan. Nanti bagus lagi 40 hari, ya. Kemudian puncaknya 44 bulan, ya, 4 bulan itu bisa sudah tokoh-tokohnya 4 bulan nanti keluar ke seluruh penjuru dunia, ya. Ke India, ke Eropa dan seterusnya.
Ini Jamaah Tabligh. Dan saya pernah keluar sehari 2 hari, puncaknya 1 pekan dulu waktu masa liburan. Ada seorang teman Amir, ya, artinya tokoh tapi di kalangan mahasiswa, tokoh Jamaah Tabligh, ngobrol-ngobrol ketika saya awal-awal mulai kenal dengan kajian sunnah waktu itu dengan kajian Ustaz Abdul Hakim Hafizahullah Ta'ala, ya. Kita ngobrol masalah hadis, ya. Katanya di kitab Al-Fadailul A'mal, mereka punya kitab Fadailul A'mal, yang kitab Fadailul A'mal itu banyak dipenuhi hadis-hadis dhaif, bahkan hadis-hadis palsu, ya. Cerita-cerita yang aneh-aneh. Saya pernah baca juga cerita seperti di kubur membaca zikir sekian ribu, dan seterusnya, cerita khurafat-khurafat, ya. Saya ketika tanya sama teman saya ini yang dia amir di kalangan mahasiswanya, ya, saya tidak tahu sekarang dia sudah masih istiqomah di atas Jamaah Tabligh atau sudah keluar alam, orang Palembang. Saya tanya, di situ banyak hadis dhaif. Apa komentar dia? Hadis dhaif itu masih jauh lebih baik, lebih bagus daripada ucapan manusia. Itu katanya dia. Kenapa? Meskipun hadis itu dhaif, itu hadis ucapan Nabi itu jauh lebih baik daripada ucapan manusia. Katanya gitu. Ini menunjukkan kejahilan. Orangnya baik, orangnya lembut, orangnya sopan, tapi kadang urusan itu dia sudah maju dari kecil Jamaah Tabligh. Itu orang-orang sufi seperti itu. Dia banyak menggunakan hadis-hadis yang dhaif, hadis yang lemah, ya, di dalam masalah nasihat dan seterusnya. Beliau mengatakan di sini, ya, bahwasanya penggunaan hadis dhaif yang dikatakan dibolehkan oleh ulama itu tidak mutlak. Ada batasan-batasannya, ada ketentuan-ketentuannya. Wa inna ma rakhasa man tarakhasa fi riwayati dhaif fi dzalik bi syurut bayyanaha al ulama wa lis hadha majalu sardiha. Dan ulama yang memberikan rukhsah atau keringanan di dalam meriwayatkan atau menyampaikan hadis yang dhaif atau hadis yang lemah itu bisyurut, ada beberapa persyaratan, dan syarat-syarat ini dijelaskan oleh para ulama, ya. Dan pada di sini bukan kesempatannya, artinya beliau tidak menyebutkan secara khusus tentang persyaratan-persyaratan untuk meriwayatkan hadis dhaif. Yang jelas hadis dhaif itu tidak boleh bagi kita bermudah-mudahan, ya, di dalam menyampaikan hadis yang dhaif, ya. Hadis yang dhaif artinya hadis yang tidak kuat, ya, diyakini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang itu dipastikan dari Nabi, namanya bukan dhaif, ya. Dhaif artikan lemah, ya. Makanya ucapan teman saya tadi tidak benar, ya. Sejelek-jeleknya hadis dhaif masih lebih bagus daripada ucapan manusia. Ini saya dengar sendiri ucapan ini. Ini tidak benar. Wala syakka anna al-ahwat fi dhalik walladhi la khilafa fihi an naqtasira ala sahih alladhi yahsulu bihi al-maqsud khasatan wal himamu fi hadhihi al-azmina al-mutaakhira qasira an idraki sahih min dhalika fadlan an ishtighal bid-dha'if wa ghairi. Kata beliau, dan tidak diragukan lagi bahwasanya al-ahwat fi dzalik, sikap yang lebih selamat, lebih berhati-hati, ya, itu tidak menggunakan hadis yang dhaif. Ini jauh lebih aman. Termasuk di dalam masalah ar-raqa'i, ketika membicarakan masalah tazkiyatun nufus atau raqa'i, perkara-perkara yang melembutkan hati, maka kita tidak menggunakan hadis dhaif, itu jauh lebih Islam. Walladzi la khilafa fi anna taqsira 'ala sahih, yang tidak diperselisihkan di dalamnya bahwasanya hendaklah kita mencukupkan diri dengan hadis yang sahih alladzi yahsulu bihi al-maqsud, yang dengan hadis sahih ini sudah bisa diraih yang tujuan kita di dalam tazkiyah tadi.
Artinya sudah cukup dengan hadis-hadis yang sahih untuk ya pembahasan atau pemahaman tentang tazkiyatun nufus. Tidak butuh kepada hadis-hadis yang dhaif. Khasatan terlebih lagi kata beliau, al-himam fi hadhihi al-azmina al-mutakhirah qasirah an idrakis sahih min dzalika fadlan an istighal bid dhaif wa ghairi. Pada zaman sekarang semangat manusia untuk mengetahui ya, untuk mengetahui mana hadis sahih, mana hadis dhaif itu lemah. Ya. Sekarang orang tidak terlalu banyak perhatian apakah hadisnya sahih atau hadisnya dhaif. Ya, tidak sebagaimana ulama-ulama atau kaum muslimin di zaman dahulu. Semangat mereka untuk mengetahui hadis mana yang sahih, mana yang dhaif itu kuat. Sekarang tidak. Bahkan hampir-hampir setiap yang kita dengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, langsung diyakini itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak sedikit ketika orang mengatakan qala Rasulullah, ternyata itu bukan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau hadis itu hadis yang lemah, atau hadis yang tidak ada asalnya dan seterusnya. Dan itu tersebar di tengah-tengah kaum muslim. Dan lebih-lebih nanti biasanya di bulan Ramadan ya, di mana banyak ustadz-ustadz jadi-jadian ya, banyak mubalik-mubalik jadi-jadian ya. Orang yang tidak biasa ngomong agama, tidak pernah berbicara agama, di bulan Ramadan jadi mubalik, ngisi kultum. Hadis-hadis sahih, hadis-hadis palsu, hadis lemah bertebaran. Dan manusia tidak punya perhatian untuk meneliti atau paling tidak mengetahui apakah hadis itu sahih atau tidak. Maka di zaman-zaman seperti ini, sikap kehati-hatian tidak menggunakan hadis yang dhaif itu adalah sikap yang jauh lebih selamat. Kemudian beliau mengatakan, wa qad jama'tu hadzal kitab nasihatan li wa li ikhwani min kutubir raqaiq. Aku telah mengumpulkan kitab ini sebagai bentuk nasihat untuk diriku dan juga untuk saudara-saudaraku min kutubir raqaiq allati waqaftu 'alaiha wa iqtasartu 'ala naqlin sahihil akhbar. Jadi beliau di dalam menyusun kitab Bahrul Raqaiq ini, beliau mengumpulkan dari kitab-kitab para ulama yang membahas masalah raqaiq. Beliau mengumpulkan penjelasan-penjelasan para ulama di dalam kitab-kitab raqaiq mereka, kitab-kitab yang berisi masalah hati, kelembutan hati. Wa tasartu ala naqli sahihil akhbar. Dan aku cukupkan untuk mengambil berita-berita yang sahih. Artinya di kitab ini beliau hanya mencukupkan hadis-hadis yang sahih. Adapun hadis-hadis yang lemah atau hadis yang maudhu beliau tidak gunakan. Hatta uwaffira li ikhwani alladhina yuriduna tahdhiba nufusihim wa tarqiqa qulubihim an-nazar fil musannafat al-kibar allati la takhlu min dha'ifil akhbar. Sehingga apa yang aku kumpulkan ini sudah bisa mencukupkan bagi saudara-saudaraku yang ingin mendidik jiwanya atau ingin melembutkan hatinya. Dia sudah cukup untuk mengkaji kitab ini ya, dari kitab-kitab yang besar yang ditulis oleh para ulama sebelumnya, yang itu tidak bebas dari hadis-hadis yang lemah. Wal kitabu la syakka zadun nafi'un lil mutasaddi min ikhwanina lid da'wati ila Allah. Dan kitab Bahrul Raqaiq ini kata beliau tidak diragukan lagi, kitab ini bisa menjadi bekal yang bermanfaat bagi saudara-saudara kami yang ingin berdakwah kepada Allah, menyeru kepada jalan Allah, haitsu yuwaffiru alaihi tahdhirul khitab, di mana dia bisa ya, menggunakan ya, kitab ini untuk khutbah-khutbahnya. Fa kullu mawdu'in yasluhu an yakuna khutbatan aw darsan. Dan setiap pembahasan di kitab ini sangat cocok untuk dijadikan bahan untuk khutbah atau untuk
pelajaran yang disampaikan. Nas'alullah an yataqabbalahu biqabulin hasan, dan kami memohon kepada Allah agar bisa menerima amalan ini dengan diterima dengan sebaik-baiknya. Wa an yaj'ala khair a'malina khawatimaha, dan agar Allah menjadikan amalan kita yang paling baik adalah amalan akhir kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan seseorang itu ditentukan pada akhir kesudahan hidupnya. Itu yang paling pokok. Kita hari-hari berusaha beramal memperbaiki amalan kita, maka kesimpulannya atau penutupnya nanti di akhir amalan kita. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu akan ditentukan di akhir kehidupan kita. Dan kita berharap pada Allah, Allah menutup amalan kita dengan amalan terbaik yang kita miliki. Karena itulah yang akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa khairu ayyamina yawma liqa'ih, dan agar Allah menjadikan hari kita yang terbaik adalah hari ketika kita bertemu dengannya. Wa an yamatti'ana bin nazar ila wajhihil karim, dan kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kenikmatan untuk melihat wajahnya yang mulia. Karena melihat wajah Allah adalah nikmat terbesar. Bahkan ini nikmat yang paling besar yang dimiliki oleh ahlul jannah. Nikmat yang paling besar yang akan dirasakan penduduk surga itu adalah an-nazaru ila wajhillahil karim. Bisa melihat wajah Allah yang mulia. Dan nikmat ini jauh mengalahkan nikmat-nikmat surga yang lain. Dari kenikmatan-kenikmatan makanannya, minumannya, tempat tinggalnya, istri-istri yang hadisnya, semuanya kalah dengan nikmat an-nazar ila wajhillahil karim. Melihat wajah Allah yang mulia. Ini kenikmatan yang paling besar yang akan dinikmati atau dirasakan oleh ahlul jannah. Innahu ala man yasha qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa dengan apa yang Dia kehendaki. Wa bil ijabati jadir, dan Allah Maha mampu untuk menunaikan, mengabulkan permohonan-permohonan. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Allah lah penolong kita dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azallahu yakum. Ini yang kita bacakan dari akhir muqaddimah cetakan yang kedua, dan insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bacakan al-muqaddimatul tab'atil ula, muqaddimah cetakan yang pertama dari kitab ini. Setelah itu baru kita masuk pada pembahasan-pembahasan yang ada di dalam kitab Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Kita tutup subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.